Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nini Elustari dengan NPM A1A025021 kelas 2A Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan peserta didik. Jangan lupa nonton sampai habis ya, supaya kita mengetahui apa sih itu pengelolaan peserta didik. Jadi, apa sih itu pengelolaan peserta didik? Jadi, pengelolaan peserta didik ialah seluruh proses perencanaan, pembinaan, pelayanan, dan pengawasan dan evaluasi terhadap peserta didik sejak mereka masuk ke lembaga pendidikan sampai mereka lulus. Dengan tujuan agar proses pendidikan berjalan efektif dan peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimilikinya. Jadi, pengelolaan peserta didik ini bukan hanya sekedar mengatur jumlah siswa atau administrasi siswa, tetapi juga mencakup upaya sekolah dalam memberikan layanan terbaik agar siswa berkembang dalam aspek akademik, sosial, emosional, moral, dan keterampilan hidup. Yang pertama ada tahap perencanaan peserta didik. Jadi, pada tahap ini sekolah merencanakan kebutuhan siswa seperti jumlah siswa yang akan diterima, kapasitas kelas, ketersediaan guru, sarana dan prasarana, serta kebijakan penerimaan siswa baru. Perencanaan ini penting agar jumlah peserta didik sesuai dengan kemampuan sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan. Jika jumlah siswa terlalu banyak sementara fasilitas terbatas, maka proses pembelajaran bisa menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, sekolah harus memperhitungkan kebutuhan peserta didik secara matang. Yang kedua, tahap pembinaan dan pengembangan peserta didik. Jadi, pada tahap ini sekolah berperan pembina sikap, perilaku, disiplin, dan kemampuan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Pembinaan ini bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan bakat, minat, serta karakter positif. Misalnya, melalui kegiatan organisasi siswa, olahraga, seni, bimbingan konseling, dan kegiatan keagamaan. Dengan adanya pembinaan yang baik, siswa tidak hanya berkembang dalam bidang akademik, tetapi juga dalam kepribadian dan keterampilan sosial. Yang ketiga ada tahap pengawasan dan pencatatan perkembangan peserta didik. Sekolah harus memiliki data lengkap mengenai identitas, kehadiran, prestasi, pelanggaran disiplin, serta perkembangan akademik dan non-akademik siswa. Jadi, tahap terakhir dan pengelolaan peserta didik juga mencakup pelayanan peserta didik. Pelayanan ini meliputi layanan kesehatan, bimbingan konseling, perpustakaan, beasiswa, dan layanan administrasi. Layanan ini juga tersebut diberikan agar kebutuhan siswa selama proses belajar dapat terpenuhi. Sebagai contoh, layanan bimbingan konseling membantu siswa mengatasi masalah belajar maupun masalah pribadi. Tahap terakhir dalam pengelolaan peserta didik adalah evaluasi dan mutasi peserta didik. Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil belajar dan perkembangan siswa selama mengikuti pendidikan. Jadi, bentuk evaluasi dapat berupa ujian, penilaian, harian, tugas, maupun observasi sikap. Dari hasil evaluasi, sekolah dapat menentukan kenaikan kelas, kelulusan, atau tindakan pembinaan lanjutan. Sedangkan mutasi peserta didik berkaitan dengan perpindahan siswa, baik karena pindah sekolah, naik kelas, maupun lulus dari sekolah. Proses ini harus dikelola dengan tertib agar administrasi siswa tetap terjaga. Jadi dapat kita simpulkan dari penjelasan saya tadi bahwa pengelolaan peserta didik merupakan bagian penting dalam manajemen pendidikan karena berhubungan langsung dengan siswa sebagai subjek utama pendidikan. Pengelolaan yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang teratur, nyaman, dan mendukung perkembangan potensi siswa secara maksimal. Dengan demikian, tujuan pendidikan untuk membentuk peserta didik yang cerdas, terampil, karakter, dan siap menghadapi kehidupan dapat tercapai dengan lebih efektif. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.